Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sudah hadir hari ini, Nak? Baiklah, hari ini Ibu akan memaparkan atau menyampaikan materi kita tentang jurus BK yang kedua, yaitu kelola emosi. Di mana kelola emosi tersebut ada dalamnya yaitu social emotional learning. Ya, sebelum Ibu masuki ke materi selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian bermain terlebih dahulu. Semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan permainan agar semangat kalian tumbuh dan bangkit kembali. Silakan berdiri. Nah, permainan ini dengarkan instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang sekat, tangannya disatukan. Enak ya? Jika Ibu bilang sakit, maka pegang perutnya. Jika Ibu bilang sikut, pegang sikutnya. Jika Ibu bilang sikat, nah nanti ambil permennya. Ibu akan memberikan permen di kelompok kalian. Silakan cari pasangannya. Sudah ada permen semuanya? Siap ya? Sekarang dengarkan instruksi Ibu. Siap? Siap. Ready? Sakit? Sekat? Sikut? Nah, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, dari permainan tadi, Ibu akan meminta kalian untuk merefleksikan ya, bagaimana perasaan kalian saat melakukan permainan tadi. Perasaan kalian gimana saat melakukan permainan kita tadi? Bisa? Ada yang bisa merefleksikan? Coba tunjuk tangan. Iya, Salsa? Senang kami mendapat permen. Iya sih, Salsa, tepuk tangan dulu. Salsa merasa senang karena dia telah memenangkan permainan ini. Dia mendapatkan permennya. Ada yang lain? Ada yang lain? Nak? Iya, dia. Saya merasa kecewa, Bu, Kenapa kecewa dia? karena saya tidak memenangkan permainan ini. Oh, dia salah, tepuk tangan untuk dia. Gak apa-apa ya, Nak ya. Namanya juga permainan pasti ada kalah, ada menang. Ada yang lain? Iya, Adven. Saya merasa kesal, Bu, teman saya bermain curang. Oh, kesal Advennya. Siapa yang curang tadi, Ben? Iya ya, kita tepuk tangan dulu untuk Adven. Nah, dari permainan yang telah kalian lakukan, Ibu melihat ada beberapa emosi yang muncul pada saat permainan tadi. Ada yang merasa senang melihat mendapatkan permennya, ada yang merasa sedih dia kalah dalam permainan tersebut, ada yang merasa kesal, ada yang merasa kecewa. Enak ya? Itu emosi yang muncul Ibu lihat dalam permainan tadi. Nah, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep pembelajaran sel. Sel itu apa, Nak? Ada yang tahu sel? Sel adalah social emotional learning, ya, Nak ya? Sel itu adalah social emotional learning. Iya, pembelajaran ini tentang emosi. Sebelum Ibu menjelaskan
menjelaskan atau memaparkan penjelasan yang lebih dalam, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apa itu emosi? Iya nih Ken. Silakan, Ken. Emosi sama dengan perasaan. Iya, perasaan ya nak ya, benar sekali. Emosi adalah perasaan yang muncul, yang bermacam-macam sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang kecewa, ada yang takut, ada yang biasa saja. Nah, kalian bisa lihat, kita akan mendalami pembelajaran tentang konsep pembelajaran sel atau social emotional learning. Kalian boleh melihat di layar monitor apa itu sel. Ada yang bisa membacakannya nak? Coba Diken, bacakan sel itu apa ya nak ya? Sel adalah Proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada kata-kata mengenali. Berarti di sini kalian mampu mengenali diri kalian sendiri. Ketika kalian itu marah, ketika kalian itu senang, ketika kalian itu sedih, kalian sudah tahu, kalian sudah paham dengan diri kalian, ya nak ya. Nah, setelah kalian paham dan kalian tahu emosi kalian itu apa, kalian mencoba mengelolanya. Bagaimana cara kalian menyikapi emosi yang muncul pada diri kalian? Misalnya, pada saat kalian marah, kalian sudah bisa mengendalikannya nak. Misalnya, kalau kalian lagi marah, pada saat kalian berdiri, kalian itu bisa mengendalikannya dengan duduk. Mungkin karena kalau dengan duduk, emosi kalian akan menjadi reda. Kalau tidak reda juga Bu, kalian bisa berbaring. Enak ya, cara mengendalikannya seperti itu. Kalau misalnya kalian mengendalikannya, emosinya lagi senang, gimana coba? Gimana ayo? Kalau lagi senang, mengendalikannya tidak terlalu berlebihan, karena emosi itu ada dua jenisnya, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi negatif itu tadi yang sedih, kecewa, kesal, itu emosi negatif. Sedangkan emosi positif itu adalah bahagia, senang, ya, jatuh cinta, itu bahagia, itu emosi positif. Social emotional learning ini itu terbagi dari 5 komponen. Apa saja? Kalian boleh lihat ke monitor ya. Di sana ada menyadari diri atau self awareness. Apa itu self awareness? Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya apa nak? Contohnya kalian bisa mengenali emosi kalian seperti senang, sedih, takut, kecewa. Nah, seperti itu kalian bisa mengenalinya. Bagaimana caranya kalian contohnya? Coba ada yang bisa mencontohkan? Ketika kalian sedih, bagaimana cara kalian mengenalinya ke diri kalian? Ada yang bisa? Misalnya contohnya kalian sedih ketika uang kalian hilang. Ya enggak? Bagaimana ekspresi muka kalian? Iya, pasti kalian agak sedikit cemberut. Karena apa? Kalian merasa sedih. Anak ya. Nah, selanjutnya nak, kita masuk ke komponen yang kedua yaitu self management. Bagaimana cara kalian mengelola diri? Bisa kalian lihat di monitor nak, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi
mengendalikannya. Misalnya tadi ketika si Johnny ini marah, dia pada saat dia berdiri dia akan meredakannya dengan cara dia duduk, ya nak ya. Jika dia emosinya lagi meningkat, dia lagi duduk, dia bisa berbaring. Jika tidak juga reda, dia bisa mengambil air wudhu. Si Johnny tahu bagaimana cara mengendalikan emosi dirinya, ya nak ya. Itu self management. Yang selanjutnya yaitu responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apa maksudnya nak? Di sini membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya, kalian bisa memahami keputusan yang diambil dapat berdampak pada diri kalian dan orang lain. Di sini kalian dapat mengambil keputusan. Misalnya, kalian dalam situasi ada dua pilihannya. Misalnya, orang tua kalian mau pergi berangkat berekreasi. Nah, kalian besok akan menghadapi ujian akhir. Nah, di situ kalian bisa memilih, harus bisa mengambil keputusan mana yang menurut kalian paling terbaik. Apakah kalian mau ikut rekreasi kah? Atau kalian mengikuti ujian? Mana? Nah, kita lanjut lagi ke komponen yang keempat, yaitu relationship skill, yaitu terampil berrelasi. Maksudnya apa nak? Kemampuan kalian memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya, kalian menjalani pertemanan secara sehat dengan mereka atau dengan teman kalian. Contohnya gimana? Kalian ini bisa bersosialisasi dengan baik antar sesama teman. Kalian mampu berkomunikasi dengan baik. Kalian mampu merasakan kesedihan teman. Kalian mampu berempati terhadap kesusahan dan kesulitan teman. Nah, itulah yang disebut dengan relationship skill atau terampil berrelasi. Nah, lanjut komponen yang terakhir, yaitu social awareness atau peduli sosial. Maksudnya apa nak? Maksudnya kemampuan menjalani dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, kalian peduli dan bisa belajar serta selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Itu contohnya, bisa yang lain lagi. Nah, contohnya yang lain, kalian dapat bersosialisasi atau kerja bakti, misalnya di lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Kalian bisa bergotong royong, ya nak ya, dan kalian bisa berdonasi. Ada kan tuh ikut donasi, misalnya
mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat.